Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Terima kasih sudah join di acara kami It's Our Webinar Series yang kali ini adalah seri ke-8 dari setiap hari Jumat yang kami adakan. Acara ini juga disiarkan secara langsung oleh Mercury FM sehingga beberapa pendengar radio Mercury sambil di jalan juga bisa mendengarkan acara kami, mendengarkan sharing yang nanti akan disampaikan oleh para pemateri sehingga kemudian di tengah perjalanan pun tetap bisa mendapatkan sharing yang bermanfaat dari materi-materi yang kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Pak Riksa Prakoso. Sudah lama tidak ketemu terakhir mungkin sudah 2 Iya. tahun yang lalu. Makasih Bu Terima kasih Novi. support-nya. Iya, sama-sama makasih. Iya, ini memenuhi permintaan para peserta, Pak, Bapak. Jadi dari beberapa yang kami adakan, jadi kita mencoba mengulik atau menghubungkan MSDM. Ini dari berbagai seri, kapan hari mulai HR for non-HR, lalu kemudian masalah perpajakan yang berhubungan dengan HR, lalu kemudian tentang knowledge management, pengelolaan HR yang di rumah sakit karena juga industrinya agak khusus. Kemudian juga yang sekarang kita mengangkat tentang perbankan, termasuk K3 juga kami bahas yang lalu, Bapak. Jadi ini kita Ya, ya. berbagai hal yang berkaitan dengan Variatif ya. MSDM dan nanti yang akan datang juga kita akan membahas tentang yang lalu juga tentang leadership juga kita bahas karena teman-teman pengelola SDM ini kan juga seringkali menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan gitu ya di tempat kerja sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun menghadapi masalah-masalah atau problem-problem yang terkait dengan kepemimpinan dan nanti juga akan ada di sesi berikutnya akan ada coaching and counseling mana kapan harus menggunakannya, seperti itu. Nah, untuk sore hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan masuk kepada tema yang cukup menarik menurut saya meskipun mungkin belum terlalu familiar tetapi sebenarnya potensi yang besar yang ada di masyarakat dan demand yang makin besar orang-orang terhadap sistem syariah sehingga membuat kami dari MSI Consulting bermaksud untuk mengangkat tema ini dan memperkenalkannya kepada Bapak Ibu sekalian. Supaya tahu kalau mungkin ada yang mau berkarir di bidang syariah atau pengelolaannya, kita bisa bandingkan apa bedanya dengan yang konvensional. Seperti itu. Dan pembicara kita kali ini, saya terima kasih mendapatkan kehormatan sharing yang luar biasa dari Bapak Riksa Prakoso. Jadi beliau saat ini menjabat sebagai Chief of Human Capital Officer di Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 2018 dan posisi karir beliau ini banyak sekali bukan banyak sekali ya, ini dari perbankan semuanya, mulai dari MDP trainee di Bank Niaga tahun 1996, terus kemudian akhirnya menggeluti bidangnya adalah bidang HR. Kalau kita bisa lihat di Bank Niaga sampai kemudian menjadi HR Division Head di Bank Permata juga seperti itu ngurusin mulai dari organization learning, HR, HCBP, Head Reward juga, lalu di MyBank, Bank Mega Syariah dan terakhir sampai sekarang masih di Bank Muamalat Indonesia. Kita tahu Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu bank syariah terbesar yang pada saat yang lalu sebelum saat sekarang kita melihat adanya bank-bank BUMN syariah yang kemudian di merger. Nah, beliau juga kiprahnya di sini juga menjadi chairman dan supervisory board of Baitul Mal Muamalat, kemudian juga supervisory director untuk Muamalat Institute atau kayak korpunya Bank Muamalat, serta juga anggota dari komite remunerasi dari Bank Muamalat Indonesia dan juga beliau certified dari beberapa program termasuk professional coach dari Loop Internasional, lalu juga trainer certified trainer untuk 7 Habit dari Coffee Leadership Center, juga coach
untuk individual strength dari Gallup Internasional, lalu juga dari beberapa program yang lainnya. Ini agak kepotong ini yang di bawah. Kita akan mendapatkan sharing dari beliau bagaimana sih pengelolaan di MSCM di syariah. Karena ini waktu kita sangat berharga, saya langsung sampaikan kepada Pak Riksa untuk bisa memulai materinya, menyampaikan sharing kepada para peserta, sehingga kemudian nantinya kita akan bisa dengan tanya jawab. Monggo nanti bisa dimulai mungkin sekitar setengah jam Bapak, kalau mungkin setelah itu akan di tengah-tengah, nggak harus sampai selesai, nanti ada tanya jawab di tengah, sehingga kemudian nanti kita akan bahas lagi. Saya ucapkan selamat mengikuti Bapak Ibu peserta, monggo Pak Riksa silakan. Baik Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Materi saya share dari saya Mbak Boleh, Anis. silakan. Oke. Mohon diizinkan share Mbak Anis, masih belum? Oke. Sudah Bapak, silakan Sudah bisa ya? Bapak share. Oke. Oke, sebentar ya. Ini kami ucapkan terima kasih kembali kepada yang sudah hadir sambil menunggu Pak Riksa akan sharing materinya. Ini dari berbagai kota. Selamat sore semuanya. Waduh, ini keren nih. Mantap materinya ya? Langsung ya. Saya sengaja munculkan biar bisa berinteraksi. Baik, sudah bisa dimulai. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bapak. Baik, terima kasih Bu Novi, Bu Anis atas kesempatan yang diberikan. Kehormatan juga buat saya bisa berkesempatan hadir di acara webinar series setiap hari Jumat Bu ya, ini diselenggarakan. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Salam silaturahim kepada semuanya. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk sharing ya. Jadi sharing karena memang Bank Muamalat ini bank syariah, jadi ya saya kira tepat ketika saya diminta sharing dengan topik manajemen sumber daya manusia berbasis syariah. Nanti kita akan lihat sebetulnya perbedaannya di mana gitu ya. Karena saya mungkin bisa membedakan karena pengalaman saya pernah di bank konvensional, tetapi nanti kita akan lihat juga sebetulnya ada banyak kemiripannya juga dengan beberapa bank konvensional dan juga industri. Karena prinsip SDM lebih kurangnya sama, hanya bisa jadi berbeda ketika nature dari perusahaannya berbeda. Baik Bapak Ibu, karena waktu terbatas saya akan memulai dengan sebuah setting situation ya. Kita sama-sama tahu hanya sekedar highlight bahwa memang sering para ahli mengatakan bahwa the future is now. Jadi ini saya kira berlaku untuk semua industri, tidak hanya bank-bank yang memang sudah digital, bank syariah pun juga demikian. Industri syariah juga saya kira mau tidak mau harus menghadapi situasi seperti ini. Dan ini merupakan sebuah tantangan buat kita, kalau Bapak Ibu semua adalah pelaku SDM, ini merupakan tantangan kita semua. Saya yakin di antara Bapak Ibu malah yang sudah lebih advance ya, barangkali sudah di perusahaan yang sudah digitalisasinya sudah maju, tetapi ini adalah hal yang juga menjadi perhatian yang saya discuss dengan BNSP ketika melist kompetensi apa yang dibutuhkan oleh para pelaku SDM dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Mau tidak mau harus dihubungkan dengan revolusi 4.0 lah dan digitalisasi sebagainya. Karena sekarang ini industri digital itu tidak hanya dimiliki oleh industri yang memang sudah berbasis teknologi, sekarang berbagai industri sudah memajukan diri teknologi. Mohon maaf, di kantor saya azan, kedengaran agak mengganggu nggak? Kalau tidak saya lanjutkan, nggak ada masalah. Nggak kedengaran ya? Oke. Iya, ada kedengaran. Bapak nggak apa-apa, langsung masih. Apa insya Allah udah. Oke. Industri ini saya kembali, digitalisasi ini sekarang banyak fintech dan sebagainya. Ini merupakan tantangan buat kita pelaku SDM untuk meredefinisi, kemudian melihat kembali apakah existing employee kita sudah fit in dengan situasi seperti ini atau tidak. Kedua, setting berikutnya adalah ini tantangan kita. Ini fakta menunjukkan ini aja tahun 2017 ya Bapak Ibu.
yang saya dapatkan dari salah satu provider. Tapi ketika saya juga bertemu dengan para pelaku SDM yang sudah melakukan riset, terutama di regulator kita di OJK misalnya, mereka juga harus mengakui bahwa kualitas SDM kita ini memang masih banyak tantangan untuk lebih ditingkatkan lagi. Apalagi sekarang kemungkinan untuk berpindah dari satu negara ke negara lain dari sisi SDM ini sudah sangat tinggi. Kemudahan investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan biasanya mendatangkan juga SDM yang dibawa oleh negaranya itu menjadi salah satu tantangan tersendiri buat kita juga. Ini merupakan fakta yang memang sudah terjadi sebetulnya dari beberapa dekade yang lalu, tetapi ini akan semakin lebih ketat lagi di masa yang akan datang. Sekarang dan yang akan datangnya juga tidak lama dalam waktu dekat. Ya. Kemudian kita melihat bahwa khusus perbankan syariah, ini data sebelum 2021 ya, di Juni 2020. Memang harus diakui bank syariah ini masih paradoks ya. Negara Indonesia mayoritas negara umat Islam, tapi perbankan syariahnya memang masih belum tumbuh secara agresif. Tidak ada yang salah karena memang lahirnya juga lebih baru ya dibanding bank-bank konven yang sudah lebih lama ada, dan ini juga tidak jauh dari sistem perekonomian kita yang memang juga dari barat, kemudian kapitalisme dan sebagainya, sehingga tidak mudah untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita sangat rasional. Bagaimana pada saat berbank dengan industri perbankan, mereka pasti akan mencari yang memberikan benefit yang bagus. Nah, perbankan syariah saat ini di 6,18%. Tapi kalau industri syariah digabung dengan DPAK syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah dan sebagainya, itu udah data per Desember tahun lalu saya baca itu sudah di atas 11%. Sekarang ada Bank Syariah Indonesia merger, tapi secara pasar sebetulnya tidak bertambah karena itu kan 3 bank menjadi satu ya, jadi hanya penjumlahan saja. Tetapi probability meningkatnya insya Allah ada. Saya dengar mungkin nanti ada salah satu US dari konven juga akan ikut. Kemudian harapan kita tentu saja juga ada salah satu bank BUMN konven yang juga di-convert. Kalau itu terjadi, bisa jadi mungkin jauh lebih besar lagi pasar untuk perbankan syariah. Ini sebuah tantangan kedua. Nah, bagaimana industri menghadapinya? Dalam hal ini, mohon izin saya sendiri karena memang sekarang di Bank Muamalat, saya share mengenai bagaimana Muamalat menghadapi kondisi seperti ini. Jadi review yang kami lakukan adalah bagaimana kita betul-betul sadar bahwa digital itu adalah bukan sebuah hal yang masih di awang-awang, tapi udah di depan mata kita. Keseharian kita, behavior kita juga, kita sudah sangat jarang, saya kira dari kita yang jarang menggunakan sebut saja GoPay, GoFood, Grab dan sebagainya ya. Dan itu industri fintech itu juga cepat sekali. Beda dengan perbankan, Bang. Bank itu kan dikenal sekali sangat regulated, highly regulated industry. Peraturannya tuh banyak sekali. Kita saja untuk membuat satu produk digital, izinnya tuh nggak mudah. Beda dengan fintech. Barangkali karena fintech ada beberapa pertimbangan tertentu dari sisi risiko manajemennya. Jadi mereka sudah sangat cepat sekali. Nah, kita pelaku SDM, saya mungkin di Bank Muamalat, kita melihat yang nomor pertama adalah bagaimana organisasi kita. Apakah organisasi di Bank Muamalat ini sudah sedemikian agile, sudah sedemikian mudahnya untuk mengikuti perubahan. Dan ini dari 2 tahun terakhir, di kami sudah dilakukan sebuah reformasi organisasi yang sudah tidak lagi kaku mengikuti kaidah-kaidah organisasi tradisional, tapi lebih cair dalam arti beberapa fungsi itu kita benchmark dengan market. Ya, beberapa fungsi tetap harus comply dengan regulasi, kayak compliance, manajemen risiko, tapi di dunia bisnis, di dunia marketingnya, itu kita sudah sangat betul-betul sesuai dengan perkembangan. Termasuk di teknologi juga, organisasinya sudah kita benchmark dengan beberapa industri yang kita sesuaikan fungsi maupun juga scope of role-nya. Kemudian yang kedua juga kita tidak bisa pungkiri, kita punya talent.
talent yang existing maupun yang baru. Ini tantangan kita semua ya, para pelaku SDM. Nggak bisa dipungkiri bahwa generasi sekarang adalah generasi sudah di bawah milenial itu apa yang sudah masih baru lagi ya, milenial, Gen Y dan sebagainya. Existing karyawan kita juga sudah mayoritas malah udah Gen Y dan milenial. Nah ini dua tantangannya adalah bagaimana kita merekrut dan bagaimana kita mempertahankan orang yang sudah ada di dalam. Nah konsep talent acquisition, talent management jadi sangat penting karena kaitkan dengan nomor pertama, sekarang kan nggak mudah ya kita merekrut anak-anak milenial sekarang ini sangat-sangat hebat. Mereka sangat digital, mindset-nya juga bagus gitu ya. Tapi bagaimana existing employee yang ada juga harus fit in dengan perubahan. Kemudian learning programnya juga harus dibuat sedemikian rupa, sudah tidak zaman lagi traditional learning, apalagi kita dipaksa dengan COVID ini, kita semua serba online gitu ya. Nah itu nanti kita lihat di belakang apa yang kita lakukan di Bank Muamalat. Sama yang tidak kalah penting adalah bagaimana karyawan-karyawan kita juga engage dengan perusahaan, merasa ter-retain. Tidak harus selalu tidak harus selalu financial, tapi juga non-financial, ekstrinsik maupun intrinsik. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita membekali leader kita. Leader kita ini kan kebanyakan mungkin juga gennya mungkin Gen X atau baby boomer masih ada ya, yang kelahirannya jadul. Barusan saya baca viral struktur manajemen baru, direksi baru di Bank Net Syariah. Bank Net, mungkin Bapak Ibu tahu Bank Net Syariah bank baru. Sebetulnya dulu namanya Bank Maybank Conven. Mereka ganti nama menjadi Bank Aladin, ya, Aladin Syariah, keren sih, cukup berani. Dan saya cek direksinya masih muda-muda. Di roadnya itu masih berapa 30-40 tahun. Ini bagus ya, artinya ada regenerasi dan cukup berani pemegang saham menempatkan anak-anak muda untuk di jajaran leadernya. Nah, saya kira ini buat Muamalat memang challenging, walaupun kita udah banyak berubah juga, tapi leader is very important untuk bagaimana manage generasi yang berbagai rupa. Leadernya juga harus digital mindset-nya juga harus kuat. Oke. Kemudian juga bagaimana sih framework-nya? Kalau Bapak Ibu lihat, framework-nya nggak jauh beda kok. Sama, mirip. Saya yakinkan ini sama di hampir industri. Tetapi barangkali nanti di dalamnya mungkin ada hal yang paling unik membedakan adalah di foundation. Jadi kalau bank syariah ini memang akan sangat kental nilai-nilai perusahaannya. Yang membedakan kebanyakan di situ, ya. Ini based on my experience juga yang sudah lebih lama di bank konven, kemudian hijrah gitu ya di bank syariah. Kebanyakan dalam hal nilai-nilai foundationnya. Talent acquisition, talent management mungkin banyak mazhab di situ. Kita menggunakan alat tes apa sih kalau talent acquisition? Tapi yang jelas adalah framework ini sudah sangat disesuaikan dengan era sekarang. Jadi contoh ya mungkin sama dengan di Bapak Ibu juga, kita merekrut karyawan sudah lebih digital juga. Manajemen training kita sudah mekanisme interview juga sudah sangat online sekarang semua. Even sebelum COVID, jadi kita hanya minta mereka upload di YouTube. Mereka suruh bikin film presentation dalam bahasa Inggris, mereka suruh bercerita mengenai ekonomi syariah di Indonesia, dan kita kasih pilihan, dan mereka harus come up dengan sebuah idea juga, free idea gitu ya. Kemudian mereka harus upload di YouTube, yang baca berapa like, view segala macam, dan kita akan assess nanti by online. Ini contoh aja ya. Kemudian kita juga ada mungkin ini metodologi yang saya kira sama juga leaderless group discussion dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka metode sekarang channel-channel kayak podcast gitu ya, kayak YouTube dulu kan nggak ada. Sekarang kita sesuaikan, itu semua mereka free, silakan. Tapi yang jelas mereka bisa mengekspresikan, dan dari situ kita assessor internal kita melihat kompetensi yang kita harapkan itu muncul nggak pada saat mereka membuat film dan sebagainya. Talent management kita juga masih menggunakan kuadran yang mengkategorisasi talent identification kayak high potential, critical resources dan sebagainya, itu sama ya. Tapi di dalam ini semua performance management, talent dan sebagainya, itu ada nilai-nilai yang kita masukkan. Contoh nanti saya di belakang ada di talent acquisition, nilai mungkin Bapak Ibu nanti saya agak bertanya-tanya, itu ada tulisan ideal apa, nanti di belakang saya akan jelaskan. Nilai-nilai perusahaan itu sudah kita plug in kepada kandidat. Apakah kandidat ini memiliki nilai juga nggak, yang nanti kalau kita rekrut, kita gabung, kita ambil, akan tidak terlalu susah mereka fit in ya, karena mereka basic values-nya sudah ada.
Jadi itu saya itu bagian dari seleksi di awal. Kemudian di performance management juga sama, ada yang namanya boom factor atau discounted factor ketika ada values yang mereka langgar atau nilai-nilai values yang mereka tidak sesuai dengan apa yang di-expect, ya. Performance management di Bank Muamalat sama, kita menggunakan mungkin Bapak Ibu pernah dengar 4DX, itu yang dikeluarkan oleh kalau di Indonesia itu Dunamis ya, itu Coffee juga, tapi kita modifikasi. Jadi ada yang namanya goals, namanya most important goals, nanti akan ada shared KPI. KPI itu di sini hanya kita kenal shared KPI, struktural ke bawah sama ke samping, horizontal. Jadi kita juga memiliki beban persentase tertentu yang dikerjakan oleh orang lain. Karena kita mensupport mereka, maka kita juga akan kena. Itu saya kira itu cukup umum. Dan kita juga terkena di level sampai ke bawah. Bank KPI itu juga dibebankan ke bawah dengan bobot masing-masing. Nah ini sebetulnya mengarah kepada sinergi dan juga integrasi dari sebuah goals perusahaan. Termination management juga demikian. Itu sekira umum. Nah yang memang yang kembali ke saya bilang, reward management, termination management, semua berangkat dari filosofi nilai. Jadi bank syariah itu juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, ya. Yang membedakan dengan bank konven adalah itu. Jadi apapun yang kita lakukan, peraturan-peraturan yang kita keluarkan itu juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Which is itu sangat-sangat fair, adil buat karyawan, ya. Kita punya Undang-Undang 13, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, punya peraturan-peraturan yang membawahi peraturan SDM, tapi peraturan syariahnya, kalau dalam Islam mungkin landasan fikihnya juga harus kuat. Ya, kita tidak boleh zolim sama karyawan. Termination management sah, undang-undang memperlakukan. Tapi hati-hati kita juga tidak boleh zolim. Ketika kita ada penutupan kantor, karena harus di PHK, kita malah berikan PHK pesangonnya yang lebih daripada yang di Undang-Undang 13. Dengan cara apa lebihnya? Kita berikan misalnya ada paket training, kita sediakan training sebelum mereka keluar, karena mereka dipaksa keluar kan, mereka nggak ada pilihan, kantornya tutup, kantor cabang tutup. Kita kasih pilihan, trainingnya ada 3, training kewirausahaan, training juga untuk menyiapkan dia bekerja di tempat lain lagi, cara membuat CV, kemudian kita pertemukan dengan beberapa position job yang mungkin di partner kita ada, kita berikan training juga mengenai financial planning. Karena tidak sedikit karyawan yang dapat pesangon, uangnya habis karena dia tidak tahu harus diapain gitu ya. Jadi financial planning menjadi penting. Kita bekali mereka. Kemudian mereka juga kita berikan kesempatan kesehatan selama mereka dalam 6 bulan ke depan kita cover. Itu salah satu yang prinsip kita tidak mau menyengsarakan karyawan, karena karyawan di PHK bukan karena mereka, bukan karena alasan karena mereka fraud dan sebagainya, enggak, karena adalah inisiatif perusahaan. Jadi ini semua kerangka ini adalah prinsipnya mirip ya, tapi yang mendasarinya, nilai-nilai syariahnya itulah yang menjadi poin pembeda di antara barangkali pengalaman saya juga di beberapa perusahaan, selalu landasan-landasan filosofik syariahnya itu strong sekali ya. Baik, ini masih banyak slide-nya, mudah-mudahan bisa ke-cover. Ini sedikit aja. Kami memiliki roadmap, keinginan, harapan. Ya kalau kita bicara dulu zaman Soeharto ada GBHN gitu ya, 5 tahun ke depan, saya bisa bikin 3 tahun ke depan. Apa yang kita inginkan? Yang penting adalah adanya, ujungnya adalah ada highly engaged employee, productive employee, yang memang perusahaannya harus juga yang perusahaan yang sehat, perusahaan yang profitable. Karena Bank Syariah ini adalah lembaga profit. Ya, dulu paradigma di sebagian masyarakat, ada juga di sebagian profesional, menganggap bank syariah itu ya memang bank yang adem gitu ya, aman, tentrem, salah gitu. Bank syariah itu lembaga profit, lembaga yang profesional, harus untung, harus memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada sesama. Nggak ada bersantai-santai di bank syariah. Mindset itu pernah saya kenal berapa tahun yang lalu. Orang pada pindah ke bank syariah karena dianggapnya bank syariah adem gitu ya. Betul, itunya ada. Nanti kita lihat. Itunya betul. Tapi apakah kita tidak dikejar target? Dikejar target. Harus mencapai profit? Yes. Ada yang stres? Banyak. Gitu. Tapi ada yang menetralisir kestresannya itu dengan cara fundamen yang di bawah. Ya. Jadi ideal itu saya kenalkan di sini ada Islami, modern, profesional. Disingkatnya agak maksa nih, Bu Nisa, Bu Novi. Islami, ideal.
D-nya adalah D. Tapi intinya tujuan kita adalah membuat masyarakat yang lebih beradab, artinya memberikan maslahat kepada umat, kepada masyarakat. Nah, 3 Islami, modern profesional, tapi di dalamnya adalah Islam itu kesannya dogmatis. Tidak, Islami di sini penekanannya adalah pada integritas. Ya, nilai-nilai yang ditekankan adalah integrity, yang mendasari semua langkah Karen di Bank Muamalat. Kemudian modern, ini adalah mindset yang harus terbuka terhadap berbagai ide, berbagai inovasi, dan juga tanggap terhadap perubahan. Jadi modern di sana betul-betul relevan nih dengan situasi sekarang, dengan situasi yang juga ke depan, insya Allah. Apapun perubahannya, ketika karyawan memiliki sikap tanggap dan terbuka, tidak akan berat menghadapinya. Dan tentu saja dibekali dengan sebuah profesionalisme, harus kompeten, ya, dan juga excellent, prima. They harus do the best. Jadi ini adalah sebuah nilai-nilai inti Bank Muamalat yang mendasari framework SDM yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini mungkin secara terjemahan yang tadi saya bilang, ya. Islam itu Islam Muamalat yang manusia memiliki integritas dan menunjukkan akhlak, ya. Kerja di bank syariah ini adalah amanah. Kita mengelola dana nasabah triliunan rupiah. Kalau orang-orang di dalamnya bukan orang-orang yang amanah, ya kebayang itu akan seperti apa. Kemudian insan Muhammad adalah yang selalu mengikuti perkembangan zaman di modern ini, tapi tetap memperhatikan dengan nilai-nilai Islami. Itu yang sangat diketekankan. Harus kuat terus keterhubungannya. Kemudian yang ketiga adalah yang ungu ini insan Muhammad yang selalu memberikan yang terbaik. Jadi bagaimanapun pelayanan kepada nasabah, kompetensi kita juga harus terus-menerus ditingkatkan. Ini contoh satu persatu dari Islami. Di talent acquisition, ini contoh aja beberapa kualifikasi kompetensi yang kita akan lihat dari kandidat. Pertama adalah integritasnya. Kemudian ada nggak keinginan dia untuk hijrah? Karena bagaimanapun bank syariah ini masih sedikit, ya. Tapi yang berkeinginan hijrah itu banyak. Saya mendapatkan aplikasi melalui LinkedIn itu masih banyak sekali. Tapi memang daya serap sekarang masih belum terlalu tinggi, ya. Jadi itu salah satu. Tapi setidaknya dia punya keinginan untuk berhijrah, mengembangkan ekonomi syariah, dan Islamic personal life-nya juga dia punya. Islamic di sini adalah gaya hidupnya, ya. Jadi gaya hidup Islami. Jadi dia harus betul-betul memiliki karakteristik yang nanti akan sesuai dengan nilai-nilai yang ideal tadi, sama komitmen untuk berkecimpung dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Karena bagaimanapun ekonomi syariah ini adalah, ya, menurut Bu Sri Mulyani kemarin kan beliau mengatakan sebetulnya ini jawaban dari ekonomi kita saat ini. Ini salah satu kalau kita laksanakan terus-menerus konsisten komitmen kita terhadap ekonomi syariah, nilai-nilai dari ekonomi syariah ini sebetulnya sangat bermanfaat buat masyarakat, agama apapun. Sebetulnya ini cara, ya. Di Inggris, Bapak Ibu bisa lihat di negara Eropa, walaupun agamanya bukan Islam, tapi mereka menerapkan bank syariah di sana cukup maju. Inggris itu salah satu sentra dari ekonomi syariah, ya. Ini salah satu contoh talent acquisition kita. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, dulu di Bank Muhammad itu ketat sekali, Pak. Karyawan yang masuk Muhammad harus bisa baca Quran, ya. Harus bisa dites baca Quran. Tapi dalam 5 tahun kebelakang kita ganti. Kita tidak juga di depan itu di screen, enggak. Tapi kita terbuka untuk siapa yang mau hijrah gitu. Karena masalah baca Quran nanti kita diajarkan di sini, ya. Kita ada komitmen dalam 3 bulan pertama, kita fasilitasi guru tahsin, guru ngaji, dan didorong untuk betul-betul mengikuti program-program kegiatan ekskul kita. Ini salah satu contoh. Kedua contohnya juga adalah di features kita untuk manajemen training. Bapak Ibu bisa dilihat, ini yang saya khususkan ada tulisan. Kita meng-appreciate yang namanya Hafiz Quran. Orang-orang penghafal Al-Quran, itu kita akan recognize lebih tinggi nilainya. Malah untuk beberapa kesempatan kita kasih green card.
ya, melewati beberapa tes seleksi dilewatin, tinggal di akhir interview, ya. Ini salah satu contoh Islami yang kita hubungkan dengan talent acquisition. Ini saya tidak contohkan semuanya ya. Ini salah satu contoh aja Islami, nilai-nilai tadi ideal, salah satunya Islami. Kemudian Islami dalam ini yang membedakan adalah di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat satu-satu di sini. Pembeda Bank Syariah Mali adanya di sini sebetulnya. Work manajemennya. Jadi Bank Muamalat dengan beberapa bank syariah ada juga yang melakukan hal yang sama. Kita membudayakan sholat tepat waktu, ya. Tadi azan salah satu contohnya di kantor pusat, di cabang ya selalu akan ada musola. Jadi buat cabang ketika azan mereka akan tutup selama 15 menit. Mereka akan sholat dulu berjamaah dan mengajak nasabah untuk sholat berjamaah juga. Di kantor pusat meeting akan stop semua. Tidak ada meeting pada saat azan. Saya mohon izin ini karena webinar saya juga jamnya nanggung nih ya. Jadi karena budaya, jadi kita sudah membiasakan meeting diatur tidak menabrak jam azan. Karena udah pasti masjid penuh. Di kantor pusat itu masjid lantai 20 pasti penuh. Di musola-musola juga ada, kalau nggak sempat karena harus berpindah lift, di musola setiap lantai juga ada berjamaah. Jadi itu salah satu budaya. Kenapa sih ini dilakukan? Itu kita meyakini bahwa kedisiplinan dimulai dari sholat tepat waktu. Orang yang menghargai sholat tepat waktu, insya Allah disiplin untuk kerjaan yang lain juga akan ada. Dan insya Allah keberkahan didapat ketika sholat kita utamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, gaji itu langsung dipotong zakat. Ada pro and cons, masalah haul dan sebagainya, tapi kita sudah diskus sama Dewan Pengawas Syariah, diperkenankan. Prinsip kehati-hatian, kita potong zakat setiap bulan, kelebihannya untuk infak sedekah. Ini juga salah satu nilai yang kita ini kepada karyawan. Kemudian juga setiap pagi ada doa pagi, ya. Duha itu menjadi satu kebiasaan buat semua karyawan. Ya, kita anjurkan mereka sholat duha. Kalau Yusuf Mansur bilang Allah dulu, Allah lagi, apa tuh satu lagi? Ya, jadi ketemui dulu yang memberi rezeki, baru kita bekerja. Duha salah satunya. Kalau kita yang mendapatkan rezeki yang lebih, ketemu sama pemberi rezeki. Nah, ada kajian-kajian tuh hampir banyak sekali. Kajian zuhur, tahsin, belajar apa. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu, kalau Bapak Ibu main di Muamalat Tower, di lantai 20 masjidnya, setelah jam 5 sore setiap hari ada jadwalnya, itu ramai tuh Mas. Karang-karang kita ada belajar bahasa Arab, belajar tahsin, belajar qiraah, ada yang belajar azan. Jadi ada di fasilitasi perusahaan, di belakang masjidnya juga ada yang olahraga gitu ya. Ada gym di situ ada treadmill dan macam-macam olahraga. Jadi seru di lantai 20 itu. Kemudian hal juga yang ini yang membedakan adalah pengalaman saya juga ketika di Muamalat, kita selalu ada Qiyamul Lail, berjamaah seluruh Indonesia. Ya, ini spirit ini yang membedakan sebetulnya. Dan disitulah pengayaan secara spiritual dan productivity itu tumbuh ketika muncul kondisi spiritual. Qiyamul Lail di cabang dan di kantor pusat itu setiap kuartal. Ya, dulu sebelum COVID itu ya hadir di kantor, nginep di kantor. Tapi sekarang COVID diganti dengan tahajud on call namanya. Jadi tahajud, tapi di rumah masing-masing dengan keluarga. Tapi kita namanya ada tahajud on call. Jadi di WA group tuh sudah pada berdering tuh, ada alarm-alarm kita semua sholat berjamaah. Kemudian ini pembeda satu lagi adalah remunerasi kita diatur sedemikian rupa. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya annual remuneration itu kan ada yang 13 kali, 14 kali, ada 15 kali ya. 12 kali bulanannya, biasanya THR, dan ada tunjangan cuti. Nah Bang Muat juga demikian, ada THR, ada tunjangan cuti, dan ada tunjangan Idul Adha, itu yang juga membedakan. Kita kasih setengah kali gaji, tujuannya apa? Memberikan karyawan supaya berkurban. Jadi kita tidak hanya menganjurkan, kurban dong, enggak, kita kasih setengah kali gaji. Ya, lumayan lah, menurut saya sih, alhamdulillah ya itu bisa level clerical pun bisa beli kambing lah satu. Mungkin yang agak nggak gemuk ya, kalau gaji berapa setengah kali gaji. Tapi setidaknya ada spirit berkurban bersama gitu. Kemudian yang menarik juga THR. Mungkin saya tulis di sini THR umum, itu karena normatif. Tapi pembeda di Muamalat adalah THR itu kan aturannya mengatakan seminggu sebelum Lebaran. Nah di Bank Muamalat itu kita sudah bayarkan THR-nya seminggu sebelum Ramadan. Jadi di balik spiritnya kenapa? Karena dulu sebelum COVID itu ya biasalah, Lebaran itu kan harga naik ya. Kita kasih lebih awal supaya Ramadan itu fokus buat ibadah gitu. Ibadah dan bekerja. Nggak mikirin THR dibayar enggak. THR dibayar di depan. Kalau mau belanja-belanja yang kering-keringan, pakaian segala macam di awal depan. Dan yang terpenting filosofinya adalah
karyawan semuanya di-encourage untuk banyak berinfak ya di bulan Ramadan. Jadi dialokasikan dari THR itu untuk bersedekah karena nilai pahalanya jauh lebih besar dibanding bulan lainnya. Kemudian recognition award juga ini kita ada konsep variable pay yang sifatnya reward recognition. Ini kompetisi kinerja tahunan yang kita hargai dengan hadiahnya apa? Hadiahnya haji dan umroh gitu. Jadi the best of the best people dari karyawan itu diberikan hadiahnya adalah langsung dapat kursi haji. Tapi terserah mereka. Kalau mereka sudah karena antriannya lama, mereka milih umroh juga boleh gitu. Nah, ini termasuk juga yang sebelah kanan adalah kita selalu ada teaser-teaser ya. Ini sebetulnya contoh-contoh aja karena banyak hal yang sistem-sistem kita juga dasar Islaminya itu dasarnya juga akan sangat kuat untuk melandasi berbagai sistem dalam performance di dalam human capital management. Nah, modern ini udah berpindah ke ideal yang D-nya. Ya, kita tidak juga insya Allah tidak ketinggalan ya, selalu mengikuti zaman gitu. Modern di sini adalah saya analogikan dengan digitalisasi juga, karena bagaimanapun konsep digital ini harus juga berlaku buat produk kita ke luar maupun pengelolaan SDM di internal. Jadi sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang semakin maju, yaitu sudah, kalau employee self-service mungkin sudah biasa ya, dan sekarang juga sudah hampir paperless lah, hampir ya, tidak semua paperless. Semuanya sudah by online ya. Mau cuti, absen, reimbursement segala macam itu melalui online semua. Dan yang mungkin baru di launching beberapa bulan lalu adalah kita kenalkan gadget namanya MHP, Muamalat Human Power. Itu adalah online gadget yang bisa ditransaksikan oleh karyawan dimanapun. Itu sudah bisa di-download di iStore ya. Jadi karyawan bisa sangat terbantu, manajernya sangat terbantu, bisa meng-approve lewat gadget, dia belajar lewat gadget, dia mengajukan apapun lewat gadget, mentandatangan digital juga lewat gadget. Ini salah satu implementasi dari nilai modern gitu. Dan sekarang work from home, work office juga terkontrol dengan gadget ini, dengan online mobile, MHP mobile. Mereka bisa ngabsen dari rumah, tapi tetap ada mekanisme kontrolnya juga. Ini salah satu yang kami sudah terapkan, termasuk juga ini semua ya, ini bagian dari bagaimana modernisasi juga kita kepada para milenial, karena kita ini kan banyak ragamnya ya. Kalau asuransi tradisional kan semua sama. Nah ini dengan flexi benefit salah satunya kita berikan kesempatan kepada karyawan untuk milih. Kamu mau yang untuk yang belum menikah mungkin kan tidak perlu dong kita cover melahirkan, kan tidak kita cover vaksinasi gitu ya. Mereka bisa milih. Yang tidak pakai kacamata kan nggak perlu kacamata. Jadi mereka bisa memilih. Konsep kita adalah sehat lebih bagus. Jadi karyawan itu diberikan pilihan mau memilih paket A. Paket A itu misalnya rawat jalannya kelasnya diturunkan, rawat inapnya dinaikkan. Saya nggak punya anak dihilangkan. Nanti dia bisa berdapat surplus dari premi. Saldonya misalnya lumayan tuh, dari ratusan ribu sampai jutaan, mereka bisa tukar dengan voucher. Vouchernya bisa ditukarkan untuk membeli alat-alat kesehatan, bisa sepatu olahraga, bisa alat main bola, tenis, pingpong dan sebagainya. Itu untuk wellness ya, well-being. Jadi sehat lebih bagus. Nah, ini alhamdulillah kita 3 tahun menggunakan terbukti cukup menurunkan claim ratio. Dan ada kompetisi sehat namanya, cabang-cabang yang lebih klaim rasionya lebih paling rendah, karyawan yang klaim rasionya juga paling rendah setiap tahun, dan sekarang setiap kuartal diberi hadiah. Beri hadiahnya kayak tadi itu, treadmill, kemudian sepeda statis dan sebagainya. Cabang juga sama tuh kalau kumulatif. Nah ini bagian dari kita bagaimana men-treat karyawan yang modern dengan cara modern, tapi biaya juga manageable karena malah lebih bagus klaim rasionya karena cenderung untuk kan sekarang work from home ya, cenderung saya berat badan juga naik terus nih. Dengan olahraga kita dorong dengan cara seperti ini, sehat, namanya karyawan sehat. Ini banyak, tidak perlu saya jelaskan satu-satu, termasuk di webinar sebelumnya saya pernah presentasi juga di acara yang lain, performance management system kita seperti apa, bagaimana kita memonitor productivity karyawan work from home, kita yang namanya M-Coaching. Jadi alat MHP, itu mobile phone kita itu
dipergunakan oleh manajer dan karyawan untuk saling mengisi data, dan di situ nanti akan dicari ruang diskusi, memonitor apa yang sudah dikerjakan hari ini dan sebagainya. Bisa daily juga dan sebagainya. Oke, mungkin waktunya takut ini. Ini contoh-contoh aja bahwa kita pun mengadopsi istilah-istilah tren-trennya sekarang gitu ya. Ada Muhammad Impossible, Musical.ly, itu tuh anak-anak muda semua tuh. Kita ada namanya Muamalah MK. Program-program kita seringkali dimulai dengan M, dia ada muamalatnya. Jadi knowledge management, kan, dan ada yang menarik di sini juga adalah kita ada marketplace. Kita sediakan marketplace. Marketplace itu apa? Namanya M-Shop. Itu ada marketplace di mobile itu, di komputer, itu jual beli. Itu diperkenankan di kita, bukan menyuruh karyawan untuk dagang, tidak. Kita memfasilitasi para pensiunan. Pensiunan kan banyak tuh yang berusaha, ya, banyak yang usaha. Kita beri wadah kepada mereka untuk jualan di M-Shop itu, yang beli adalah karyawan. Ya, itu tuh contoh-contoh yang di modern dalam konteks digitalisasi. Termasuk kalau working hours itu udah kita lakukan juga. Termasuk juga mungkin yang saya perlu share di sini, kita punya Instagram nih, mau promosi juga nih, boleh. Yang sebelah kanan atas ini, Instagramnya namanya Maple, Muamalat Hijrah People. Beda dengan Instagram official Bank Muamalat, itu mungkin lebih menceritakan yang formal ya, product service. Kalau Maple ini menceritakan ke SDM-an, bagaimana kehidupan sehari-hari karyawan, silahkan Bapak Ibu follow. Ada lowongan kerja di situ, informasi lowongan kerja, teaser, activity karyawan segala macam, itu bisa diakses di situ. Untuk mengetahui dalam-dalamnya muamalat, kegiatannya muamalat seperti apa. Jadi itu salah satu contoh ininya. Oke, kemudian next-nya sebentar. Ini adalah yang profesional. Saya kira ini sekilas saja bahwa bagaimanapun juga kompetensi karyawan itu penting, ya. Ini umum ya. Ini mungkin tidak bisa dianggap unik karena samalah di semua industri. Tapi yang membedakan adalah bahwa kita memang juga memperkuat namanya bank syariah. Karyawan-karyawan juga harus jago, harus pinter, harus paham setidaknya mengenai basic banking syariah, mengenai syariahnya. Jadi syariah knowledge-nya itu menjadi salah satu dasar untuk dibekali kepada seluruh karyawan. Ini contoh-contohnya program-programnya. Jadi ada refreshment, ada sertifikasi internal kepada seluruh karyawan, semuanya by online, ada basic, intermediate, dan advance. Jadi itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kompetensi, dan juga ada istilah hijrah, service soul of hijrah ya, itu bagaimana kita pun juga melakukan training kepada frontliners untuk memberikan service soul kepada nasabah-nasabah, biar service itu juga bagus. Kita perkaya nanti dengan tanya jawab. Ini adalah salah satu jargon yang saya ambil dari Steve Jobs dan Jack Ma. Apa hubungannya? Karena dalam menghadapi dunia teknologi, even Steve Jobs juga bilang, tidak semua diinikan oleh teknologi. Jangan dibalik menurut dia. Customer experience dulu, baru teknologi. Jadi unsur manusia ini menjadi penting. Makanya kita sebagai pelaku SDM itu don't worry dengan yang digitalisasi. Karena ada yang tidak akan tergantikan oleh mesin. Jack Ma juga bilang, tidak akan ada bagian mesin tidak bisa gantikan itu. Something unique. This is soft skill, kompetensi, dan integrity. Kalau saya bilang juga integrity dan kompetensi itu tidak dimiliki oleh mesin. Jadi ladang peluang karir orang SD masih banyak, don't worry. Kita akan membekali banyak orang-orang yang berhubungan dengan mesin, tapi orang di belakang mesin itulah yang harus kita bekali bagaimana dia bisa mengelola mesinnya. Bagaimana dia bisa mengerjakan mesin itu secara lebih efektif. Itulah tugas kita. Gitu. Terakhir ini saya quote dari surat Al-Quran, bahwa memang inilah landasan kita. Sebaik-baik orang-orang beriman itu adalah yang mengerjakan amal soleh dan menjadi sebaik-baik makhluk. Amal soleh di sini adalah ya amanah kita ya, perbuatan baik kita. Dan jangan salah juga Al-Quran menyuruh kita untuk bekerja secara profesional. Nggak bisa kerja di bank syariah hanya untuk ibadah. Tidak sedikit ya, kita tidak mudah juga untuk mendisiplinkan. Karena mindset, dulu-dulu tuh pernah ada mindset, kita banyak ibadah, bahkan jam kerja pun boleh, enggak. Kita strict ya, Bapak Ibu. Jadi ada apakah ngaji itu salah? Enggak salah sama sekali. Tapi ngaji di jam 10 di masjid, itu kan kita punya kewajiban yang lain. Kita udah terikat dengan akad perjanjian kerja dengan perusahaan. Maka ini bukan di saatnya, bukan waktunya. Nanti boleh waktunya pada saat jam istirahat. Ya, seperti itu. Jadi profesionalisme menjadi penting karena
memang akan menjadi dasar kita untuk memberikan yang terbaik buat nasabah. Saya kira itu paparannya, nanti bisa diperdalam dengan tanya jawab. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Riksa, terima kasih Bapak Riksa atas penjelasannya ya. Wah, cukup menarik ya. Ternyata untuk dunia MSDM, khususnya untuk yang syariah, ternyata ada hal yang unik ya, yang nanti bisa kita pelajari seperti itu. Pada prinsipnya sebenarnya untuk MSDM syariah itu untuk proses manajemennya itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan MSDM yang pada umumnya. Hanya saja nanti khusus di pondasinya itu adalah pondasi pada nilai-nilai syariah atau nilai-nilai Islam seperti itu. Dan tadi kita juga sudah banyak ya mengetahui juga bagaimana sih untuk treatment-treatmentnya kepada para karyawan begitu ya, terkait dengan bagaimana sih supaya karyawan itu bisa nyaman dengan kita dan juga bisa lebih produktif kembali begitu ya untuk bekerja di perusahaan. Terima kasih Bapak Riksa atas penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi di sini bagi para peserta begitu maupun juga untuk sahabat Merkuri, nanti apabila ada pertanyaan silakan sahabat Merkuri nanti bisa telepon langsung ke bagian sahabat Merkuri ya, nanti di 96 FM begitu. Nah, ini kalau kita lihat ternyata untuk yang di kolom chat ya, itu sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat seperti itu. Baik, di sini mungkin barangkali bagi Bapak Ibu sekalian kalau mungkin ada pertanyaan juga silakan nanti bisa meninggalkan di kolom chat ya, seperti itu. Silakan. Baik. Nah, di sini kita sudah ada nih ada pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah di sini oleh Bapak Ana Agung Moni ya. Baik, di sini pertanyaannya adalah terkait dengan pengelolaan SDM di Bank Syariah, khususnya Bank Muamalat, apabila suatu cabang pembantu merugi sehingga harus tutup, nah kemanakah SDM di cabang tersebut? Apakah di PHK atau pindah ke cabang lain seperti itu? Silakan Bapak Riksa bisa dijawab. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Anak Agung Moni. Pertanyaannya terkait dengan cabang tutup ya. Praktek yang di Bank Muamalat sendiri yang sudah dilakukan kombinasi Pak, kombinasi dalam arti kita sedapat mungkin bisa mengalihkan karun tersebut ke cabang lain. Tapi memang ini satu hal yang juga tidak mudah ya karena memang belum tentu karun tersebut dibutuhkan di cabang lain atau memang secara posisi itu sudah full. Nah, itu langkah yang dilakukan adalah bagaimana sedapat mungkin pindah ke cabang lain sepanjang memang ada kebutuhan dan sedapat mungkin juga tidak harus lintas wilayah karena pasti menimbulkan biaya juga buat perusahaan kan, kita harus memberikan tunjangan non home base, data sharing dan lain-lain. Jadi yang langkah yang kedua kita lakukan adalah tetap kita PHK dan itu secara undang-undang kan memang juga kita dibenarkan juga, tapi itu tadi treatment mem-PHK-nya seperti yang saya jelaskan. Kita pengalaman ini selama ini kita memperlakukannya juga dengan lebih baik kepada mereka dan komunikasi juga yang proper karena bagaimanapun mereka tidak expect karya cabangnya tutup gitu ya, bukan salah mereka. Jadi kita kasih juga bahkan bukan 2 PMTK, kita kasih lebih gitu. Kita kasih lebih juga kita tambahkan fasilitas tadi itu, kita berikan mereka training, kesempatan untuk memberikan kesempatan mereka untuk ada pembekalan sebelum mereka keluar. Jadi mereka suruh memilih 2 di antara 3 training. Jadi kita ada pilihan, ada paket training gitu. Training kewirausahaan, training financial planning, sama training untuk interviewing skill lah, untuk mencoba berinterview atau menghadapi job yang baru di perusahaan lain. Sama kita berikan juga bonus istilahnya, kesehatan mereka masih kita cover. Karena kasihan kan, mereka belum dapat pekerjaan. Mereka juga ketika putus kesehatannya, kalau sakit, sehari setelah putus sakit misalnya, siapa yang mengcover? Jadi karena premi kan kita sudah bayarkan juga anyway. Jadi kadang-kadang kita selesaikan sampai periode polis berikutnya, setidaknya 6 bulan ke depan. Saya kira itu sih jawabannya Pak Agung. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Pak Bapak mungkin Riksa. mau open mic, mau menanyakan langsung. Silakan. Apakah sudah cukup menjawab tadi pertanyaannya dari jawaban Pak Riksa? Apakah sudah cukup menjawab? Silakan Bapak. Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik.
Langsung bisa dilanjut dengan pertanyaan kedua, Pak Agung. Silakan, biar interaktif langsung dengan pembicara. Ya, terkait terkait dengan penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan, bagaimana sistem mekanisme di Bank Syariah? Apa melalui DSN atau bagaimana, atau Bashar MUI, atau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Dalam prakteknya, Pak, kita kan juga terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ketika kasusnya sudah terjadi, pada saat penyelesaian kasus, kita sudah langsung mengacu pada undang-undang. Tidak banyak, tapi ada beberapa kasus kita berkonsultasi sama DPS tadi, Pak, Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau DSN kan adanya di MUI ya. Jadi mereka sendiri sebetulnya tidak mengeluarkan ketentuan khusus mengenai praktek SDM, tidak. Tapi kalau DPS kita itu adalah dia merupakan para ahli fikih, gitu, ahli-ahli dari perwakilan yang disetujui oleh DSN juga untuk memberikan nasihat. Jika ada beberapa kasus tertentu yang memang kita ingin melakukan langkah-langkah, butuh konsultasi kepada mereka, apakah salah tidak. Ini contoh ya, Pak ya. Contoh, pelaku fraud, misalnya pelaku fraud, kita ada rencana bagaimana ada keinginan dari sebagian karyawan malah saking gemesnya gitu, untuk diumumkan kepada karyawan fotonya, ya, foto pelaku fraud, biar ada efek jera, dan juga buat manajemen memberikan pengumuman kepada yang lain, hati-hati kalau fraud. Wajah Anda akan ditayangkan ke semua, ya gitu. Nah, apa yang kami dapatkan dari Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah tetap hati-hati, karena prinsip mereka adalah jangan zolim kepada karyawan. Mereka kalau mengambil uang dari perusahaan, mereka lah yang zolim. Pelaku fraud itu zolim, karena apa? Uang itu kan uang karyawan lain kan gitu, atau uang nasabah atau sebagainya. Pasti mereka zolim, artinya layak dihukum gitu. Layak dihukumnya itu wajib. Tapi apakah setelah dihukum harus diumumkan wajahnya? Nah, mereka bilang, kita konsultasi nih kalau itu ke DPS, apakah dibenarkan secara Islam, secara syariahnya. Mereka bilang, kalau memang itu, ujungnya adalah mereka arahkan kepada hukumnya. Kalau hukumnya sendiri sudah menetapkan bersalah, silahkan gitu kan. Akhirnya kita konsultasi malah ke orang hukum. Orang hukum bilang, kalau tidak inkrah di pengadilan, PHK-nya bukan atas penetapan pengadilan, itu kita bisa khawatir kena UIT. Contoh ya, ini contoh. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita buat sedemikian rupa pengumuman yang pelaku fraud itu kita umumkan kepada karyawan hanya yang sudah inkrah. Jadi yang sudah muncul di media, jadi kita nggak bikin foto sendiri. Memang kan di media fotonya kemana-mana kan? Nah itu kita comot foto itu, jadi kita nggak salah aman dari UIT juga aman, karena udah di pengadilan gitu. Nah kedua kita mengumumkan kepada karyawan yang memang fraud itu tetap ada ya Bapak Ibu, walaupun bank syariah gitu ya. Tapi insya Allah saya perhatikan minimal lah dibanding waktu saya di Bank Konven itu lebih banyak gitu. Bukan berarti Bank Konven lebih jelek, enggak, saya nggak bilang gitu. Tapi karena tadi dari screening, dari segala macam. Nah, akhirnya kita buat pengumuman adalah dari Industrial Relation, bahwa yang bersangkutan per tanggal sekian sudah tidak lagi sebagai karyawan Bank. Orang udah tahu tuh, kalau pengumuman dari Industrial Relation, kita ngomong apa-apa, ya cuma ngumumin bahwa Bapak ini segala tindak lanjutnya bukan menjadi tanggung jawab. Cuma itu doang gitu ya. Itu diperkenankan secara UIT dan tidak jadi masalah. Tapi tidak kembali ke pertanyaan Pak Agung tadi, kita tidak melalui DPS MUI, tapi DSN MUI, tapi DPS di internal kalau ada sesuatu yang memerlukan konsultasi. Tapi rujukan kita sama, Undang-Undang 13 dan PKB. Itu Pak Agung, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riksa. Ya, cukup jelas Pak Agung ya. Pak, ini ada pertanyaan yang tadi ini disampaikan langsung dan tidak nulis di sana. Ini kan disampaikan begini, Bank Syariah sebagai lembaga profit tadi juga Bapak sampaikan gitu ya. Dan kemudian di sisi lain juga ada nilai-nilai syariah, ibadah yang fokusnya ke akhirat. Nah, bagaimana menjaga kayaknya ini dua hal yang bertentangan gitu, Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Oh, ya gitu. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Saya bisa menjawab dari angle seperti ini sebetulnya. Rasulullah itu dulu berdagang, itu usaha.
ya. Nabi Muhammad itu bukan hanya dakwah, bukan hanya berperang, tapi berjualan, berdagang, gitu. Apakah berdagang harus profit? Harus profit, gitu. Tapi profit dengan nilai yang wajar, kan gitu. Beliau kan memperjualbelikan barang dengan Siti Khadijah ya dulu ya. Nah, apakah dagangnya Rasul itu mirip nggak kalau kita kiaskan dengan sekarang? Sama, lembaga bedanya itu dagang dulu, dagang ya, dagang benar, soal kita lembaga profit. Nah, yang penting adalah bagaimana cara berdagangnya, bagaimana cara mendapatkan profitnya, itu harus syariah. Jadi saya yakini dan saya yakinkan tidak bertentangan, malah kita lebih firm bahwa apa yang kita jual belikan barang-barang itu, Nabi kan dagang itu sangat jujur pertama, ya kan? Dan amanah gitu. Dan dalam berjual beli itu beliau sangat tidak mau ngambil keuntungan yang berlebihan, tidak mau zolim sama pembelinya. Itulah prinsip-prinsip yang juga kita lakukan di sini di perbankan syariah. Jadi profit is profit dan boleh diperkenankan gitu. Tapi bagaimana cara mendapatkan profitnya? Nggak boleh berbohong gitu kan, nggak boleh mengelabui nasabah, nggak boleh zolim sama nasabah. Itu saya kira. Jadi relevan malah. Jadi dibekali si para penjual-penjual bank ini bagaimana mereka berkomunikasi dengan nasabah, mereka greeting dengan nasabah, itu harus dengan cara-cara yang baik. Saya kira itu Bapak tadi yang bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban yang kembali lagi kita penanaman value syariah di awal itu ya sebagai pondasinya ya. Seperti itu sehingga kemudian mereka juga tadi itu tidak misalnya karena ini mau beribadah gitu kan, terus kemudian jam 10 ngaji gitu kan. Ya itu semuanya sudah apa namanya? Ada aturannya. Sudah ada aturannya seperti itu dan kembali lagi ke nilai-nilainya bahwa yang tadi itu misalnya sholat tepat waktu itu karena kedisiplinan itu adalah pangkal dari semua keberhasilan apa yang kita kerjakan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Riksa. Mungkin pertanyaan dari yang lain. Ini ada yang bertanya, mohon bisa angkat tangan, raise hand, dan kemudian langsung tanya Bapak biar langsung bisa interaksi. Pak Mendeleev, silakan Pak buka mic-nya. Masih mengikuti Pak Mendeleev? Halo, kalau enggak saya bantu membacakan ya. Sumber daya insani yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia saat ini hanya lancar mengenai ekonomi konvensional saja dan masih sangat terbata-bata untuk basis syariahnya. Bagaimana menjadikan manajemen sumber daya insani yang mumpuni sesuai dengan prinsip syariah? Ya, baik. Ini pertanyaannya. Oke. Pak Male ya, saya boleh mencoba menangkap ya yang dimaksud. Oke, ada dua hal yang saya tangkap di sini dari sisi bisnisnya itu sendiri dan dari sisi SDI-nya. Ya, betul. Memang kalau yang dikatakan bahwa saat ini hanya antar mengenai ekonomi konvensional saja, maaf, ini saya agak kurang nangkap Pak Mandeli mungkin maksudnya yang, tapi boleh saya coba tangkap dulu ya. Mohon maaf mungkin sebelumnya. Sorry. Slide ya. Oke. Ya, saya kira memang lembaga keuangan syariah sekarang ini tidak bisa tidak adalah lahir mungkin di awal-awal itu rujukannya selalu bank konvensional. Karena memang pada dasarnya bank konven lahir lebih awal dan fundamental industri khususnya perbankan syariah itu juga tidak bisa tidak mengacu kepada apa yang sudah dikerjakan oleh bank konvensional. Namun demikian, pembedanya adalah justru di salah satu prinsip yang membedakan adalah memang prinsip-prinsip syariah itu tadi. Kalau kita sebut simpelnya adalah dengan akad yang berbeda gitu. Memang sebagian masih bilang sama aja, kan itu hanya akad. Justru disitulah pembedanya gitu kan. Seperti hanya orang yang belum menikah dengan menikah kan karena akad gitu. Sama-sama misalnya berjalan bareng laki dan perempuan, yang satu tidak mulai akad, yang satu akad, kan berbeda gitu ya. Kemudian yang satu proses yang berikutnya adalah misalnya mohon maaf motong ayam dengan akad bismillah dengan yang tidak, beda juga gitu ya. Nah, tapi prinsipnya begini Pak, mungkin Pak Mendeley, perkembangan bank syariah saat ini sebetulnya bisa dibilang industri syariah ya. Kalau kita mendapatkan laporan dari OJK, berkembangnya lumayan
agak lumayan kalau menurut saya dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, kenapa demikian? Karena sudah memiliki pakem sendiri. Ini pengalaman saya juga 8 tahun di bank syariah dan selebihnya di bank konvensional. Mindset syariah sudah mulai cukup besar, walaupun saya bilang masih belum maksimal. Karena apa? Literasi, program-program literasi sosialisasi kepada masyarakat ini memang membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua ya pihak-pihak yang terlibat baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Nah, di satu sisi Bank Konven kan juga terus melaju, ya. Bank Konven juga tidak diam, mereka juga pasti karena lembaga profit juga harus berkembang dan segala macam, sehingga memang kalau dibilang persaingan itu sangat ketat, sangat kencang. Bank syariah juga sudah harus merubah mindset-nya, tidak lagi menyasar industri atau masyarakat dengan yang sifatnya adalah sentimen gitu ya, pasar sentimen, tapi harus pasar rasional. Dan itu sudah disadari oleh para pelaku bank syariah, termasuk asosiasi-asosiasi yang bergerak di perbankan syariah. Dalam ini asosiasi Asbisindo ya, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, dan pihak OJK Syariah juga. Nah, saya kira dikaitkan dengan SDI, saya bisa bilang mungkin ini tidak hanya saya, kebetulan saya beberapa komunitas perbankan syariah, mungkin kita bicara 8-10 tahun yang lalu, saya bisa mengakui SDI Bank Syariah itu ketinggalan. Kenapa ketinggalan itu tadi? Mindset orang pindah ke bank syariah adalah mindset ibadah lebih kuat daripada mindset bisnis. Tapi 8 tahun terakhir, saya bilang 8 tahun terakhir, itu sudah sangat berubah. Contoh saja di Muamalat ini sudah ada kombinasi yang lama dan yang baru, contoh secara demografi ya. Yang lama tuh kita rekrut bagus-bagus ya, dulu tuh melalui MUDP. Dan udah bergabung dengan yang baru-baru yang kita rekrut hampir 50-60%, itu dari bank-bank yang memang sudah juga advance ya, dari multinational bank, dari bank-bank swasta nasional juga, dari bank asing, dan ekspertis di perbankannya itu juga sudah kita anggap mumpuni di situ. Tinggal ketika masuk ke bank syariah, mereka dibekali dengan apa yang tidak ada di bank konven, tapi ada di bank syariah. Risk management di bank syariah itu mirip-mirip dengan bank konven, tapi ada dua jenis manajemen risiko yang membedakan, itu di sisi investasi dan imbal hasil. Contoh ya, akad-akad syariah mereka di brief di sini dan disertifikasi perbankan keilmuan banking syariahnya untuk menjadi juga mumpuni dalam hal kesyariahannya. Saya kira berkorelasi positif dengan perkembangan bank syariah ke depan, bank konven, dan mau tidak mau memang SDI bank syariah harus juga sama levelnya. Dan kenapa saya cukup yakin, saya bisa bilang bahwa sekarang persaingan talent-talent bank syariah di market juga tidak kalah gitu ya. Saya contoh, talent-talent saya di hijack oleh bank syariah lain, bahkan di hijack oleh bank konven lagi gitu ya, dengan harga yang luar biasa. Walaupun anak ini nggak mau karena ingin hijrah gitu contohnya. Mudah-mudahan bisa menjawab Bapak, kalau ada yang kurang silahkan disampaikan. Saya khawatir salah menangkap pertanyaan Bapak. Pak Menilef mungkin mau menanyakan kembali atau menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Riksa? Atau sudah cukup jelas? Bapak boleh chat kalau seandainya nggak menjawab. Oke, baik. Mungkin sudah cukup jelas Pak Riksa. Baik, ini ada lagi yang sebenarnya ada pertanyaan yang tadi secara tidak langsung sudah dijawab nih dari Bapak atau Ibu Muhitoh. Mungkin mau tanya kembali, monggo bisa dibuka. Pertanyaannya tentang jika seorang karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran kerja, seperti apa sanksi yang akan didapat, misalnya korupsi dan sebagainya. Tadi sudah sempat terjawab sedikit. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita tetap masih memiliki ketentuan aturan yang juga comply dengan katakanlah Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ya. Jadi ketentuan-ketentuan dituangkan juga di dalam PKB. Kita namakan itifak di PKB di bawah itu itifak. Itu cukup clear, tegas kalau ada pelaku-pelaku fraud, korupsi, yaitu sudah levelnya langsung tertinggi PHK. Dan tidak hanya PHK, tapi juga pastinya akan diminta balik kerugiannya, dan tidak sedikit juga, nggak sedikit ya, maksudnya dari beberapa kasus ya 1-2 diteruskan ke kepolisian. Ya, jadi poinnya adalah indisciplinary action yang dilakukan oleh Bank Muamalat atau Bank Syariah pada umumnya yang saya tahu adalah tetap memperlakukan mereka
prosesnya tetap proper. Artinya kita memiliki namanya komite anti fraud. Jadi ketika ada kejadian itu disidang dulu, diinvestigasi, disidang sampai betul-betul salah dan layak dihukum. Poinnya itu. Jadi tidak boleh juga kita langsung menjudge ketika dia tidak bersalah, ya kita sanksinya ada sanksi kan, struktur sanksi seperti di undang-undang kan, PHK sampai surat teguran paling rendah dan sebagainya. Saya kira itu sih. Dan mungkin saya sempat mendengar praktek di salah satu bank syariah lain, Bapak ya, boleh saya share, saya nggak sebutkan. Ini hasil saya ngobrol sama mereka juga. Ada salah satu bank syariah lebih tegas lagi, Bu, Bapak Ibu, lebih tegas dalam pengertian kalau ada satu orang di satu cabang melakukan fraud, mencuri atau korupsi, yang dihukum itu satu cabangnya, ya. Secabang-cabangnya dihukum, gitu. Jadi dihukumnya berupa apa? Mereka tidak akan dapat kenaikan gaji dalam setahun berjalan, tidak ada promosi, tidak dapat bonus. Yang terjadi adalah sanksi sosial. Ketika ada pelaku fraud, mereka dihukum secara rame-rame oleh teman-temannya. Dan yang menarik nih yang saya dengar, makanya saya nggak berani sebutkan bank ya, tapi saya menariknya adalah, saya tanya waktu itu, apa yang dilakukan dong kalau gitu? Ya saking sebelnya Pak Riksa kata gitu. Kami semua mendoakan dia. Wah, sebelum mendoakan apa? Mendoakan keburukan. Maksudnya, ya kami kan tidak naik gaji 2 tahun. Kami tidak naik bonus, tidak dapat bonus, promosi. Kami kesal sekali sampai kami mendoakan keburukan. Wah, astagfirullahaladzim. Sampai katanya suatu saat ditemukanlah orang itu di jalanan, Masya Allah saya. Ini apa namanya? Artinya apa? Sebetulnya hukum tetap berlaku, tapi yang penting adalah prinsip-prinsip caranya proper. Ada sesi tabayun dulu, tetap melakukan klarifikasi dan sanksi tegas. Ketika sudah terbukti fraud, maling, itu kan duit orang, udah langsung PHK dan harus dicari dibalik, harus diganti kerugian dan 1-2 bisa diteruskan ke kepolisian. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu udah jawab atau belum? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi sanksinya tetap ya, kita akan mengikuti ketentuan perundang-undangan, klarifikasi semuanya, sampai kemudian tadi ada juga yang diterapkan secara sanksi secara sosial. Seperti itu. Oke, Ibu sudah cukup jelas mungkin? Atau ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Baik, Pak Riksa, ini kami sebenarnya minta maaf nih, kami tadi nggak ngelihat di Jakarta, ternyata belum masuk asar ya, karena di Surabaya kami jam 3 udah. Di sini asar. udah masuk asar, sudah dari tadi azan, tapi sekarang jam 4:04. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum pertanyaan dari Pak Ferry Jauhar, ini pertanyaan dari saya nih Pak. Kalau tadi disampaikan kan ini salah satu pelopor bank syariah adalah Bank Muamalat. Lalu kemudian di sana kan kemudian menjadi istilahnya pusat talent-talent untuk SDM syariah. Nah, ketika kemudian saat sekarang ini bank-bank yang konven mulai masuk ke syariah juga, kan akhirnya mereka akan ini nih, aduh mau cari ini ya maunya yang sudah jadi gitu kan. Nah, ini gimana ini triknya, sempat mengalami berdarah-darah enggak ini talent-talentnya dari Bank Muamalat ditarik oleh bank-bank syariah yang baru, terus bagaimana cara meng-engage mereka Pak? Oke. Baik, pertanyaan menarik, terima kasih. That's the fact ya, faktual sekali. Memang tidak sedikit bank-bank syariah yang baru maupun UUS yang berkembang, mereka inginnya ngambil yang sudah jadi. Nah, memang kami melakukan proses ini tidak instan juga. Kami antisipasi sejak 3 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu dengan cara menerapkan proses talent management system kita, talent identification, dan juga succession management. Jadi kita tidak hanya sekedar mengidentifikasi talent, tapi talent pool itu kita ada program intervensi program-program tertentu, itu dari sisi development-nya, engagement-nya, kemudian juga financial-nya, kemudian juga ada satu proses tertentu di mana mereka kesempatannya lebih besar daripada yang lain. Mirip sih sebetulnya dengan bank konven, tapi itu kita lakukan. Nah, kita sadar itu, sehingga intervention program untuk kita namakan talent engagement itu sering kita lakukan. Jadi mereka tidak hanya sekedar finansial ya, even talent di level bawah misalnya, itu kita bisa namanya seri CEO contoh.
mereka talent-talent itu by online, kita ngobrol dengan CEO langsung. Kita ketemu dengan komisaris langsung. Jadi mereka punya kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan top-top manajemen di kantor pusat. Mereka terapresiasi itu. Dan yang penting manajemen kantor pusat punya list of talent. Nah, kita satu lagi, kita punya stratifikasi yang seperti biasa Bapak Ibu lakukan juga, ada high potential, ada critical resources, ada core contributor dan sebagainya. Nah, kita juga assess yang namanya adalah flight risk. Apa itu flight risk? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang dengar juga, adalah kita mengidentifikasi setiap talent itu dalam 4 kuadran. Kuadran pertama adalah dia happy stayer. Happy stayer-nya adalah talent-talent tapi happy di Bank Muamalat. Yang kedua, happy livers. Happy, tapi dia oke lah kalau di-offer sama orang lain. Itu happy livers. Yang ketiga adalah unhappy stayer. Dia tinggal tapi nggak unhappy, itu harus perhatian manajemen itu, harus bagaimana meng-engage karun yang tidak happy ini. Yang paling berbahaya adalah meng-unhappy liver. Orang ini nggak happy dan dia siap keluar. Nah, ketika kita punya potret itu, kita minta kepada para direksi manajemen untuk take care your talent. Dengan cara apa? Banyak engagement session dan sebagainya, ya. Dan itu adalah salah satu kita menahan mereka. Dan yang tidak kalah penting adalah sesi-sesi spiritual. Itu sebetulnya yang kita bedakan dari tempat lain adalah mereka sering kita pertemukan menerus-menerus kegiatan-kegiatan keagamaan dengan top manajemen sebagainya, juga sharing pencerahan dari para, ya kalau kita dibilang di sini adalah top manajemen yang ustadz ya, mengenai konsep keberkahan di muamalat seperti apa. Dan yang penting adalah misi perjuangan muamalat. Yang membedakan dengan bank syariah lain adalah Bank Muamalat ini memiliki umat. Berdiri itu investornya adalah masyarakat. Gitu. Kalau kita ngelihat sejarahnya zaman Pak Harto dulu, siapa sih yang mendirikan Bank Muamalat? Adalah para orang bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat haji, nyumbang 10.000 untuk beli saham Bank Muamalat waktu itu. Jadi ada amanah yang berat yang mendorong semangat mereka untuk dimau seperti apa. Beda dengan bank-bank beberapa. Saya tidak, bank syariah semua bagus ya, saya tidak mengatakan bank lain. Yang membedakan adalah values. Bapak Ibu bisa lihat di beberapa bank syariah, bahkan tempat saya sebelumnya, syariah is a business only, not culture. Jadi penerapan nilai-nilainya juga agak berbeda. Jadi syariah is a business only. Jadi itu yang mungkin membedakan kenapa kita confident menahan para talent ini dengan sisi itunya. 1, 2, kita punya KPI juga ada namanya talent attrition. Itu dijadikan KPI, walaupun belum KPI utama, tapi para direksi harus take care their talent. Jadi kalau ada 1, 2 hypo yang keluar, itu jadi alert tuh di BOD. Nah, alhamdulillah dalam 2 tahun ini talent kita hanya 1-2 orang yang saya 1-2 orang bagus, 0,0% attrition rate kita untuk talent ya, di hijack oleh asuransi syariah. Satu lagi di hijack oleh bank syariah dan jadi direktur, semuanya direktur dua-duanya, which is ya kita nggak bisa nahan ya, oke gitu. Nah kemudian secara finansial ada ini tertentu, skema tertentu. Itu namanya retention package lah. Walaupun jumlahnya mungkin tidak sebesar bank konven ya, kita masih punya keterbatasan. Tapi itu salah satu cara untuk menahan talent-talent kita. Saya kira itu Bu Novi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Tadi saya kira ada yang di slide tadi ada satu lagi pertanyaan ya. Oh iya, baik. Bisa di show aja. Iya. Untuk satu pertanyaan yang belum terjawab. Baik, mau ditunggu sebentar. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir ini adalah perihal ini ya, hal yang membedakan unique differentiator dengan compensation management di perbankan konvensional atau industri lainnya. Seperti itu Bapak Riksa. Ini pertanyaannya dari Bapak Ferry Jauhar. Ya. Oke. Iya, silakan Bapak Ferry nanti kalau ada pertanyaan. Ya. Baik Pak Ferry Jauhar, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya secara umum saya bisa sampaikan bahwa
sebetulnya mengenai compensation management tidak terlalu jauh berbeda ya. Di sisi skema, pendekatan dan sebagainya, malah Bank Syariah pun juga Bank Muamalat kita terus-menerus engage survei dengan Tower Watson ya. Kita menggunakan Tower Watson. Sekali-sekali kita juga dengan Hewitt dan sebagainya, Mercer. Skema kompensasinya secara umum tidak terlalu berbeda. Tapi yang tadi saya bilang yang tadi aja, bahwa dalam annual guaranteed cash-nya itu kita ada satu komponen, dua komponen yang kita hubungkan dengan event yang memang tadi saya sampaikan. Contoh, setahun itu di Bank Muamalat default-nya 14 kali. Tapi karena kita berikan on top of that adalah setengah kali gaji untuk tujuan Idul Adha, jadi 14,5 kali. Dan juga THR itu kita berikan tiering juga. Jadi untuk level bawah THR-nya sampai 1,5 kali, ya 1,5 kali. Kemudian di atas 1 kali. Jadi sebetulnya yang di bawah itu bisa dapat sampai 15,5 kali. Itu secara guaranteed cash-nya. Nah di di benefit itu yang membedakan juga adalah yang membedakan dengan bank konven tentunya adalah fasilitas. Fasilitasnya di sini yang membedakannya aja. Kalau yang lainnya sama ya, yang tadi flexi benefit saya kira di bank konven juga ada, kemudian juga DPLK, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain. Pembiayaannya itu yang kita berikan. Pembiayaan kita ada pembiayaan yang pasti berbasis syariah. Itu yang membedakan. Jadi kalau Bapak Ferry kompensasi, saya jawab secara total remuneration ya. Ada margin, subsidi margin di situ. Kalau di bank ada subsidi bunga mungkin ya. Kemudian juga ada pembiayaan multiguna namanya, multiguna which is kita membiayai juga mereka yang berniat berangkat umroh atau haji. Jadi di benefitnya kebanyakan yang membedakan Pak Ferry. Secara compensation, skala gaji, min max-nya dan segala macam itu relatif sama ya. Ya di benefitnya yang membedakan. Kayak tadi reward program kita hubungkan dengan hadiahnya haji umroh, misalnya kayak gitu. Kemudian recognition award-nya juga demikian. Tapi memang satu yang juga selalu ada di semua aspek kompensasi itu bisa menjadi discounted factor atau bisa menjadi boom factor gitu. Ketika terkategori talent pun juga akan seleksinya adalah dia pintar, bisa tidak masuk kategori talent kalau dia tidak nilai-nilainya tidak fit in dengan ideal. Itu contohnya. Jadi dia terkategori talentnya adalah harus mix antara kepintaran, kecakapan, productivity-nya, performance-nya, dan juga akhlaknya. Itu yang paling penting buat kita. Kenapa saya bilang boom factor? Ada satu orang yang kita keluarkan dari talent pool karena itu tadi kita melihat behavior-nya tidak baik sebagai apa? Itu salah satunya. Sehingga itu menghubung target bonus, retention bonus, itu ada faktor-faktor discounted dan boom factor dari sisi nilai-nilai tadi. Itu yang kita masukkan ke dalam konsep kompensasi. Mudah-mudahan menjawab Pak Ferry. Mungkin kalau ada yang kurang silahkan. Terima kasih. Ini untuk topik berikutnya ya, yang menang Odi ya. Iya, jadi sebenarnya kami sudah menyelenggarakan banyak ini ya. adalah tema ke-8 dan Oke. Hari ini tema ke-8 Bapak. Jadi kita masih sudah di beberapa masukan. Ya. Ketika mereka mendaftar sebenarnya mereka juga sudah ngisi gitu. Nah, ini yang terbanyaknya coba kita pooling lagi dari sini karena dari masukan ini kita nanti akan undang mereka untuk tema-tema yang lebih sesuai dengan kebutuhan para peserta. Baik. Iya. Jadi kami minta tolong Bapak Ibu yang mungkin bisa mengisi dulu Mentimeternya yang sudah dituliskan untuk voting nih Bapak Ibu webinar selanjutnya apa yang bisa diberikan oleh MSI. Nanti Bapak dan Ibu juga jangan khawatir untuk info, update, ada apa aja sih webinar gratis selanjutnya. Boleh langsung follow atau add sosmed kami di Facebook, di LinkedIn, di YouTube, semua namanya sama Bapak Ibu, PT Magnet Solusi Integra. Nah, di sana kita selalu memberikan info yang ter-up to date mengenai acara-acara gratis dari MSI, ada webinar
maupun juga ada pelatihan dan sertifikasi BNSP yang tadi telah disampaikan oleh Bu Nisa sebelumnya. Nah, ini adalah Instagram kami. Untuk yang minggu depan, kita juga akan ada webinar lagi, sama jamnya Bapak Ibu di hari Jumat. Nah, karena sudah masuk bulan puasa ya, jadi mungkin bisa bisa mengikuti webinar itu sambil menyimak, sambil menunggu buka puasa, lumayan kan? Sambil nunggu buka, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman diskusi baru. Boleh. Nah, ini Instagram kami. Kalau minggu depan materinya adalah tentang General Affair, MSDM. Jadi tetap langsung untuk join group ya, karena di join group itu kami akan memberikan link Zoom, kemudian reminding terus kapan ada diadakan webinar lagi. Nah, ini adalah flyer untuk webinar hari ini dengan Bapak Riksa dan webinar selanjutnya dengan Bapak Bagus. Oke, nah selanjutnya setelah Bapak Bagus sendiri ada webinar dari Ibu Tuti yang akan membahas dengan konseling, mentoring, konseling, coaching, mentoring, dan konseling pilih yang mana. Ini juga salah satu HR consultant di PT Magnet Solusi Integra dengan Ibu Tuti. Nah tentunya menarik kan ini judul webinarnya, dan kami juga ingin mendengar apresiasi maupun apa sih yang ingin Bapak Ibu dengar di webinar-webinar selanjutnya. Nah, makanya kami minta tolong Bapak Ibu mungkin bisa mengisi Mentimeternya tadi, voting kira-kira apa sih tema yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja webinar semuanya gratis. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum acara ini berakhir, kami minta tolong sebentar, mungkin bisa foto bersama dulu. Dan saya juga mengungkapkan terima kasih banyak untuk Bapak Riksa sore-sorenya ini. Sama-sama, makasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Bapak Ibu sekalian. Temanya cukup unik nih, jarang webinar yang memberikan materi tentang syariah, tentang manajemen HR, tepatnya di industri syariah, Bapak. Oke, mungkin bisa dinyalakan kameranya, Bapak Ibu sekalian, kita akan foto bersama sebentar. Oke, ini ada 3 slide. Silakan menghadap kamera aja karena nanti fotonya diambil secara acak. Oke, silakan Bapak dan Ibu wajahnya didekatkan dengan kamera. Oke, wah kelihatan ini sudahan wajah-wajahnya. Boleh, ini ada gaya kayak Pak Tony. Jempolnya diacungkan ya Pak ya. Silakan, oke. Jempol 2 juga boleh. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, sudah terambil semua gambarnya. Terima kasih banyak Bapak Riksa, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah mau hadir di webinar kali ini. Pak Riksa, Baik, terima kasih Bu Novi, Bu Alda, Bu Nisa, Bapak Ibu sekalian terima kasih. Semuanya. Mohon pamit, mohon maaf apabila ada yang kurang. Mohon selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang menjalankan. Terima kasih. Saya pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para peserta boleh meninggalkan nanti sambil diisi form feedback-nya ya. Bapak dan Ibu jangan meninggalkan ruang Zoom dulu. Silakan kalau mau mengisi form Google-nya ada di chat. Jadi kalau memang kita tidak akan sharing formnya di WA karena WA tersebut banyak selain Bapak Ibu yang tidak mendaftar di webinar ini. Nah, jadi kami hanya memberikan sertifikat melalui form feedback ini yang mengikuti webinar di Zoom kali ini. Sehingga silakan dibuka chat room Zoom-nya, diisi formulirnya. Ini untuk apa? Ini untuk sertifikat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mengisi, kita juga tidak bisa memberikan sertifikat. Karena sertifikat ini otomatis langsung terkirim ke email masing-masing.
pastikan nama dan email address-nya benar ya yang ditulis. Nah, dari Pak Saiful Umar, presensi langsung ada di form feedback ya Pak.